Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Eko Purnomo, calon guru penggerak angkatan 10 dari kelas 149B Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur. Berikut adalah tugas demonstrasi kontekstual modul 1.4. Pada tugas kali ini, calon guru penggerak membuat skenario lengkap untuk melaksanakan praktik segitiga restitusi terhadap dua kasus mengenai murid yang melanggar peraturan sekolah. Sebelum menjawab pada kasus 1 dan 2, mari kita pahami apa itu segitiga restitusi. Restitusi adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Dian Goosen dalam bukunya Restitution, Restructuring School Discipline telah merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi bernama segitiga restitusi atau restitution triangle. Adapun langkah-langkah segitiga restitusi, yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Kasus pertama, Safa adalah siswa kelas 3 SDN Sukoharjo 1. Setiap hari Senin, Safa tidak masuk sekolah karena setiap hari Senin di kelas 3 ada pembiasaan setoran hafalan literasi Indonesia. Selain hari Senin, setiap ada tugas hafalan dari guru pendidikan agama Islam, dia juga tidak pernah hadir ke sekolah. Safa tidak masuk sekolah untuk menghindari tugas menghafal. Safa tidak mau berusaha untuk menghafal sedikit demi sedikit. Untuk mengatasi tindakan Safa tersebut, pada suatu waktu Pak Eko memanggil Safa dan memberikan pengertian kepada Safa menggunakan segitiga restitusi. Permisi, Pak. Silakan masuk, Nak Safa. Assalamualaikum, Nak Safa. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, Pak. Kabar saya baik. Apakah Nak Safa tahu kira-kira kenapa Pak Eko memanggil Nak Safa kemari? Saya tidak tahu, Pak. Memangnya ada apa, Pak? Pak Eko hanya pengen ngobrol saja dengan Nak Safa. Nak Safa tidak usah takut ya. Pak Eko di sini tidak akan memarahi Nak Safa. Safa nanti berkata jujur saja. Nanti Pak Eko akan bantu Nak Safa. Iya, Pak Eko. Baik, sekarang Pak Eko boleh mulai ya. Pak Eko pengen tahu kenapa Nak Safa setiap hari Senin tidak pernah masuk sekolah. Karena saya masih mengantuk, Pak. Oh, karena mengantuk. Memangnya setiap malam Senin Nak Safa tidurnya jam berapa? Jam 9 malam, Pak. Selain mengantuk, ada alasan lagi Nak Safa? Sebenarnya ada alasan lain, Pak. Nah, apa itu? Coba diceritakan, Nak. Saya tidak berani masuk karena ada tugas menyanyi, Pak. Kalau tidak gitu ya hafalan doa. Karena Safa belum hafal ya? Iya, Pak. Pak Eko mengerti. Pak Eko tidak akan menyalahkan kamu, Nak Safa. Mari kita mencari solusi dari permasalahan Nak Safa. Sekarang Pak Eko mau bertanya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kira-kira alasannya apa, Nak? Ya, saya hanya tidak mau hafalan saja. Males saja rasanya. Nak Safa pernah mencoba hafalan tidak? Ya, pernah, Pak. Tapi saya tidak suka. Apa yang paling Safa sukai? Main, Pak. Selain itu, Nak Safa? Lihat HP. Ya, Bapak bisa melihat Nak Safa senang melakukannya. Tetapi apakah Nak Safa tahu apa yang Nak Safa lakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang kita sepakati? Tidak sesuai, Pak. Kira-kira tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita yang mana, Nak Safa? Sebagai siswa harus rajin belajar. Selain itu, Nak Safa? Seharusnya saya juga bisa menyanyikan lagu wajib nasional, Pak. Karena itu adalah lagu Indonesia. Ada lagi, Nak Safa?
Ada Pak, saya juga harusnya hafal bacaan sholat dan doa Pak, karena kewajiban orang Islam. Alhamdulillah, Nak Safa sudah mengingat kembali tentang keyakinan kelas yang telah kita sepakati. Pak Eko sangat tertarik dengan kegemaran Nak Safa main HP tadi. Kira-kira Nak Safa tahu tidak manfaat dari main HP itu? Ya, untuk main game sama YouTube Pak. Kalau di YouTube, biasanya Nak Safa itu suka melihat apa? Lihat YouTuber gamer Pak. Apakah Nak Safa pernah melihat video tentang lagu-lagu nasional, kemudian video tentang bacaan sholat, dan lain sebagainya? Belum pernah Pak, memangnya ada Pak? Ada dong. Nak Safa tertarik tidak melihatnya? Tertarik dong Pak, memangnya channelnya apa Pak? Ya, nanti Pak Eko akan bantu cari ya. Iya Pak. Nah, kita sudah menemukan solusinya ya Nak. Selanjutnya, apa yang akan lakukan Nak Safa? Apakah masih takut sekolah lagi jika disuruh hafalan nantinya? Tidak takut lagi Pak, saya akan mencoba menghafal lagu dan bacaan sholat lewat channel YouTube yang Pak Eko berikan. Terima kasih ya Nak Safa. Semangat belajar ya Nak. Terima kasih kembali Pak Eko. Kasus kedua, Pak Eko mengamati setiap kegiatan murid-muridnya, baik saat kegiatan KPM ataupun di luar KPM. Pak Eko merasa sedikit ada kejanggalan dengan cara pertemanan anak-anak perempuan kelas 3. Anak-anak perempuan cenderung suka berkelompok kemana-mana dengan circle yang sama, seperti ada bentuk geng di antara mereka. Terkadang terjadi saling ejek antar kedua geng tersebut. Hal tersebut juga mereka bawa ketika KPM berlangsung. Mereka tidak mau dijadikan satu kelompok dengan teman yang bukan circle yang sama. Pak Eko tidak tinggal diam. Untuk mengatasi hal tersebut, sepulang sekolah Pak Eko memanggil Abel dan Nadia yang menurut pengamatan mereka lah ketua dari geng tersebut. Pak Eko mengatasi hal tersebut dengan menggunakan segitiga restitusi. Assalamualaikum, selamat siang, Mak Abel dan Nadia. Selamat siang Pak Eko. Apakah Nak Nadia dan Nak Abel tahu kenapa Pak Eko memanggil kalian ke sini? Tidak tahu Pak, saya tidak tahu Pak. Pak Eko perhatikan kalian tidak begitu akrab, jarang ke kantin bersama, dan bahkan tidak pernah bekerja di dalam satu kelompok. Bahkan Pak Eko melihat kalian saling mengejek. Benar tidak? Benar Pak. Benar banget Pak. Saya sama Abel kan beda circle. Wah, kalian langsung to the point ya. Terima kasih telah menjawab dengan kejujuran kalian. Apakah yang kalian rasakan ketika sedang berada pada circle kalian itu? Ya senang lah Pak. Senang Pak. Nak Abel, Nak Nadia berteman dengan teman yang kalian anggap sefrekuensi memang tidak salah. Tapi saling menghina sesama teman itu bukan termasuk perbuatan yang benar. Di sini Pak Eko tidak tertarik mencari siapa yang salah dan mencari siapa yang benar. Tetapi di sini Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kalian boleh mempertahankan sikap kesulitan seperti ini, tetapi kalian harus dapat menambahkan sikap baru yang lebih baik dari itu. Apakah kalian tidak merasa dengan adanya geng seperti ini justru menyakiti kalian? Benar Pak, terkadang saya juga merasa kita berkompetisi, tapi dengan cara yang tidak benar. Ya Pak, apa yang perlu kita perbaiki ya Pak? Nah Abel, Nak Nadia, sekarang Pak Eko tanya dulu, apakah tindakan kalian sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Tidak sesuai
sesuai, Pak. Bagus, Abel. Kira-kira tidak sesuai dengan kesepakatan kelas yang mana, Nak Nadia? Sesama siswa mau berteman dengan siapapun dan saling menjaga kekompakan, Pak. Benar sekali, Nak Nadia. Apakah Nak Nadia dan Nak Abel meyakini hal tersebut? Meyakini, Pak. Alhamdulillah, kalian itu. Untuk kedepannya, kira-kira sikap baik apa yang akan kalian tambahkan? Kalau saya akan mencoba baik dengan siapapun, Pak. Tidak dengan circle saya saja. Saya juga akan berusaha mendekat dengan yang lain, Pak. Kalau kamu bagaimana, Nak Nadia? Sama, Pak. Saya akan mau berteman dengan siapa saja. Apakah kedepannya akan ada circle-circlean seperti ini lagi? Tidak, Pak. Saya akan berbaur dengan siapapun, Pak. Benar, Pak. Saya akan berusaha kompak dan solid dengan semua teman-teman satu kelas, Pak. Hebat, Nak Nadia dan Nak Abel. Semoga apa yang kalian rencanakan benar-benar kalian laksanakan. Terima kasih, Pak Eko, telah menyadarkan saya. Ya, Pak. Saya juga mau mengucapkan terima kasih, Pak. Iya, Nak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safana Triandra Indiverani. Saya kelas 3 SDN Sekolah 1, Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi. Pada video kasus pertama, saya berperan sebagai Safa. Dan pada video kasus kedua, saya berperan sebagai Abel. Dari peran yang saya mainkan tadi, saya belajar banyak hal, diantaranya pendisiplinan positif yang dilakukan oleh Pak Eko dapat menyadarkan diri saya untuk dapat kembali mengingat dan menerapkan keyakinan kelas yang sebelumnya sudah kami buat. Saya dapat menemukan sendiri solusi untuk permasalahan yang saya hadapi. Pak Eko memberi bimbingan dengan sangat sabar, tanpa memaksa dan membuat saya merasa nyaman. Terima kasih Pak Eko. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.